kelas manajemen 23B NPM 23411149. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik penting, yaitu peran pembagian biaya dalam kegiatan bisnis. Dalam dunia usaha, pengelolaan biaya adalah salah satu elemen utama yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai modal awal, tetapi juga mendukung operasional, ekspansi, dan inovasi. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan tidak hanya bisa bertahan tetapi juga tumbuh secara signifikan. Sebagai contoh, perusahaan rintisan atau startup sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan pembiayaan untuk mendanai inovasi. Di sisi lain, perusahaan besar seperti Unilever atau Toyota perlu memastikan alokasi keuangan yang efektif untuk mengelola operasional global mereka. Oleh karena itu, pembagian pembiayaan menjadi hal yang sangat krusial dalam bisnis modern. Slide kedua, yaitu sumber-sumber pembiayaan yang tersedia bagi perusahaan. Untuk mendukung operasional dan mencapai tujuannya, perusahaan memiliki 3 jenis sumber pembiayaan utama. Pertama, pembiayaan internal. Ini mencakup laba ditahan, setoran modal, dan arus kas internal perusahaan. Sumber ini sering menjadi pilihan pertama karena tidak melibatkan pihak luar dan lebih aman. Namun tidak semua perusahaan memiliki kapasitas internal yang cukup untuk membiayai kebutuhan mereka. Kedua, pembiayaan eksternal. Ini termasuk pinjaman dari bank, penerbitan obligasi di pasar modal, atau investasi dari mitra strategis. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur mungkin menggunakan pinjaman bank untuk membeli mesin baru atau memperluas pabrik. Ketiga, pembiayaan alternatif. Ini mencakup metode inovatif seperti crowdfunding, venture capital, atau pembiayaan berbasis aset. Misalnya, perusahaan teknologi sering menggunakan venture capital untuk mendapatkan dana dari investor besar yang percaya pada potensi mereka. Dengan memadukan sumber-sumber ini, perusahaan dapat memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Pada slide ketiga, strategi alokasi pembiayaan yang efektif. Ada 3 strategi utama yang dapat membantu perusahaan mengelola pembiayaan dengan lebih efektif. Pertama, analisis kebutuhan. Perusahaan harus memahami dengan jelas kebutuhan mereka, baik untuk operasional sehari-hari, investasi jangka panjang, maupun ekspansi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan retail mungkin memerlukan dana untuk membuka cabang baru seperti mengembangkan sistem e-commerce mereka. Kedua, diversifikasi sumber pembiayaan. Mengandalkan satu sumber pembiayaan saja dapat meningkatkan resiko, terutama jika kondisi pasar berubah. Misalnya, menggabungkan pinjaman bank dengan crowdfunding dapat mengurangi ketergantungan pada satu pihak. Ketiga, optimalisasi alokasi. Ini berarti mendistribusikan dana berdasarkan prioritas dan risiko. Sebuah perusahaan harus dapat menentukan proyek mana yang memberikan dampak terbesar bagi perusahaan mereka dan mengalokasikan dana sesuai dengan itu. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan dana yang ada digunakan secara maksimal. Slide keempat, mengatur struktur pembiayaan terhadap kinerja perusahaan. Struktur pembiayaan yang sehat memainkan peran penting menentukan kinerja perusahaan. Pertama, melalui leverage keuangan perusahaan dapat menentukan keseimbangan antara utang dan ekuitas. Leverage yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan, tetapi juga jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan return on equity atau ROE. Kedua struktur pembiayaan yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan alokasi dana yang tepat. Perusahaan dapat memastikan semua proses berjalan lancar dan mendukung produktivitas. Ketiga, struktur yang sehat memberikan fleksibilitas strategis. Perusahaan yang memiliki akses pembiayaan yang cukup dapat dengan cepat beradaptasi dengan perusahaan pasar, berinovasi atau berekspansi ke pasar baru. Misalnya ketika pandemi melanda, banyak perusahaan yang mampu bertahan dan beralih ke digital karena memiliki cadang dana yang memadai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.